Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa kutiba alaina shiyamul ladzi huwa ruknun min arkanil islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan adakhiruha liyaumiz ziham wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i biqawlihi wa fi'lihi ila daris salam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil anam wa nasabihi zulam. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala bifi'li ta'ati wa tarkil atham wa tadkhulu jannata rabbukum bissalam. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa umat Islam mendapatkan 5 keistimewaan dengan datangnya bulan Ramadan sebagaimana beliau tegaskan berikut ini. U'tiyat ummati khamsa hisalin fi ramadana lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha, yang artinya di bulan Ramadan umatku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Kelima keistimewaan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, khulufu famil shaimi atyabu indallah min rihil miski, yang artinya bau mulut orang yang berpuasa di hadapan Allah lebih baik daripada minyak misik. Secara jujur kita mengetahui bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu tidak sedap. Hal ini terjadi karena produksi air liur dalam mulut dan dalam saluran pencernaan berkurang sehingga menjadi lebih kering. Akibatnya timbul bau mulut yang khas yang tak jauh berbeda dengan ketika kita baru bangun tidur. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah memperbanyak konsumsi air putih selama berbuka hingga sahur. Dan cara lain adalah menggosok gigi sehabis sahur dan paling akhir sebelum masuk waktu zuhur. Setelah zuhur, menggosok gigi ataupun siwak tidak dianjurkan karena hukumnya makruh. Oleh karena itu setelah zuhur, bau mulut yang tak sedap itu tidak perlu dirisaukan karena bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bau seperti itu lebih baik daripada bau minyak misik. Selain itu perlu kita sadari bahwa bau mulut yang tak sedap itu sesungguhnya memiliki hikmah atau manfaat tertentu. Misalnya, bau itu menjadi salah satu pembeda antara orang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Dengan bau seperti itu, orang yang berpuasa akan cenderung lebih baik diam daripada berbicara yang tidak perlu, apalagi berkata kotor dan sebagainya. Jelas hal seperti ini sangat tidak pantas keluar dari mulut orang yang berpuasa dan hanya akan mengurangi pahala ibadah puasanya. Dan yang kedua, wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yubtiru, yang artinya orang-orang yang berpuasa semuanya dimintakan ampun oleh para malaikat hingga mereka berbuka. Keistimewaan yang kedua ini menjadi keuntungan besar bagi orang-orang yang berpuasa. Kita semua tahu bahwa malaikat adalah makhluk yang tak kenal maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga doa-doanya mudah dikabulkan. Para malaikat itu dari saat imsak hingga berbuka senantiasa memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar orang-orang berpuasa diampuni dosa-dosanya.
Sekali lagi ini merupakan keutamaan besar bagi kita, karena kita sendiri terkadang merasa was-was apakah istighfar kita diterima Allah Subhanahu wa taala, karena faktanya kita sering mengulang kesalahan atau dosa yang sama setelah berkali-kali memohon ampunan atas dosa-dosa yang sama. Oleh karena itu, sekali lagi di bulan puasa ini kita mendapat anugerah yang luar biasa, di mana para malaikat mendoakan orang-orang yang berpuasa secara terus-menerus dari saat imsak hingga saat berbuka yang durasinya mencapai kira-kira 14 jam. Kita sendiri tak mampu melakukan istighfar secara terus-menerus hingga selama itu. Dan yang ketiga atau keutamaan yang ketiga yaitu watusafadu fihi maraddatu syayatin ولا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون في غيره, yang artinya di bulan ini para syaitan dibelenggu yang semuanya tidak bisa lepas seperti di bulan lainnya. Kita semua tentu merasakan di bulan puasa kita menjadi seperti malas untuk berbuat apa saja kecuali ibadah. Semangat kita untuk beribadah meningkat dibandingkan dengan di luar Ramadan. Hal ini terjadi karena syaitan dibelenggu hingga selesainya Ramadan. Ini semua merupakan kemurahan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memberi kesempatan kepada kita untuk menambah pundi-pundi amal ibadah kita. Di luar Ramadan, mungkin kita lebih banyak berpikir dan melakukan hal-hal yang bersifat duniawi saja. Sedangkan keistimewaan yang keempat yang diberikan kepada kita umat Islam yaitu wa yuzayyinullahu lahum kulla yawmin jannatah thumma yaqulu yushiku ibadi as-saimuna ayyulqu anhumul ma'unata wal adha wa yusiruna ilaika, yang artinya setiap hari di bulan Ramadan Allah memperindah surga untuk orang-orang yang berpuasa. Kemudian Allah berfirman, para hamba-hambaku yang melakukan puasa hampir menemukan hasil dan jerih payahnya sehingga sampai kepadaku wahai surga. Keistimewaan yang keempat ini di mana Allah memperhiasi surga dengan indahnya untuk menyambut para hamba-hambanya yang berpuasa, menunjukkan bahwa ibadah puasa memiliki nilai yang sangat tinggi. Kepada surga Allah berfirman, para hambaku yang berpuasa hampir menemukan hasil dari jerih payahnya sehingga sampai kepadaku. Kalimat ini mengandung arti bahwa tak ada balasan bagi orang-orang berpuasa kecuali surga, karena ibadah puasa memang untuk Allah sehingga Allah sendiri yang akan membalasnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, kullu amal ibni adama lahu illa shawma fa innahu li wa ana ajzi bihi, yang artinya semua amal manusia adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia puasa adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasannya. Hadis tersebut mengungkapkan bahwa ibadah puasa urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkannya, Dia pula yang mengatur segala sesuatunya. Tidak ada orang yang sakit atau bahkan mati karena puasa. Justru yang terjadi, orang bisa sakit atau bahkan mati karena makan terlalu banyak atau overdosis. Manfaat puasa juga diakui oleh dunia kedokteran yang dikenal dengan puasa medis selama waktu tertentu sebelum seseorang pasien menjalani pemeriksaan darah di sebuah laboratorium. Sedangkan keistimewaan yang kelima yaitu wa yaghfiru lahu fi akhir lailatin. Qila ya Rasulullah ahya lailatul qadr? Qala la, walakinnal amala innama yuwaffa ajruhu idza qada amalahu. Yang artinya, dan di akhir malam bulan Ramadan Allah memberikan ampunan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah itu malam Lailatul Qadar? Lalu beliau menjawab, bukan.
Hanya saja bagi orang yang beramal, maka akan mendapatkan pahala ketika sudah usai mengerjakannya. Dalam keistimewaan kalimat ini, Allah mengampuni orang-orang berpuasa pada setiap akhir malam, dan itu bukan merupakan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah satu hal, dan ampunan Allah pada setiap akhir malam di bulan Ramadan merupakan hal lainnya. Artinya orang-orang berpuasa berhak mendapatkan ampunan sebagai imbalan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Lailatul Qadar diberikan kepada orang-orang tertentu sesuai dengan pilihan Allah sendiri. Maka beruntunglah mereka yang selain mendapatkan ampunan dari Allah, tetapi juga mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar yang nilainya lebih tinggi daripada kebaikan 1000 bulan. Jika keistimewaan kalimat ini dibandingkan dengan keistimewaan kedua di atas, yakni malaikat memintakan ampunan kepada Allah untuk orang-orang berpuasa, maka menjadi klop dan jelas bahwa orang-orang berpuasa diampuni dosa-dosanya sebagaimana juga disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yang artinya barang siapa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan semata-mata karena Allah dan mengharap ganjaran daripadanya, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lewat. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Kalimah keistimewaan di atas sebagaimana telah diuraikan merupakan keistimewaan bulan Ramadan yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur bahwa kita semua menjadi umat beliau. Untuk itu semoga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dengan sebaik-baiknya, sehingga kelima keistimewaan di atas dapat kita raih seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa dakhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikun barrur ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.